Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG Madrasah dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Nasir SPDI, pengampu mata pelajaran Quran Hadis di MTS Ismail Atfal Rumah, Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Madrasah dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 di LPDK UIN Mataram dengan nomor NIM PPG 220111279. Ini Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja pada PPG Madrasah dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 di MTS Ismail Atfal. Tema Kuperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid dengan subtema Mat Arif Lis Sukun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak penguji bisa memberikan saran maupun kritik serta masukan agar apa yang kami lakukan bisa menjadi bermanfaat bagi kami sendiri dan kepada masyarakat lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ada yang tidak masuk? Ada. Tapi semua berbangku terisi ya? Iya. Siap kita belajar? Siap. Masih semangat? Masih. Semangat? Semangat. Baik, sebelum kita mulai, baiklah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan, yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai Allah, yakni menuntut ilmu. Menuntut ilmu Wajib. Jadi oleh karena itu kita harus tetap semangat. Karena ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu akan menuntun kita ke jalan kesuksesan. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita belajar, mari dulu kita berdoa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan ke depan. Di depan. Pimpin temannya berdoa. Mari kita mulai berdoa bersama. Silakan. Berdoa dimulai. Silakan. Sebelum kita mulai belajar, saya coba cek dulu kehadiran Aldila Nova, Hadir. kemudian Anissa Malmafir. Oh dia belum. Apika Sari, Hadir. Baratu Nisa, Hadir. Dewi, Hadir. kemudian dia Uladaha, Hadir. kemudian Dipa Maria, Hadir. Erin Aryani. Hadir. Mana?
Fitria Putri. Hadir. Kemudian Laila Amalia. Kenapa? Ada Males. malas atau sakit? Males. Tidak boleh diikuti ya kalau yang malas begini. In. La Rose Humaira. Hadir. Kemudian Maulina Rahma. Hadir. Miraatul Hasanah. Hadir. Kemudian Nadia Sabila. Hadir. Paramita Rusadi. Hadir. Hadir. Farida Nur Izzati. Hadir. Kemudian Fatmawati. Hadir. Fitri Aulia. Hadir. Rifa Olivia. Tinggikan ya caranya. Lihat ayo. Sabrina Aprilia. Hadir. Sudah kelihatan ya. Sri Rahma Rabiatul Adawiyah. Panjang sekali namanya ini. Suci Ramdhani. Hadir. Suryani. Hadir. Wahyu Ningsih. Violeta Dewi. Rizka Ayu. Hadir. Ada yang belum disebut namanya? Siapa namanya tadi? Nabila? Tiga. Biasa nanti kita. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini kita belajar tentang hukum bacaan. Hukum bacaan itu banyak sekali dia. Jadi yang paling pertama dulu namanya kita bacaan hukum bacaan panjang atau al-maddu. Al-maddu artinya al-maddu bacaan panjang. Bacaan panjang itu banyak sekali jenisnya. Namun pada hari ini kita akan membahas tentang hukum bacaan panjang yang dinamakan mad arif lis-sukun. Sebelum kita ke sana, mad arif lis-sukun ini salah satu cabang dari mad tabi'i. Karena dia lahir dari mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu mad dasarnya. Apa itu? Siapa? Coba. Siapa namanya? Naila. Coba apa namanya yang mendasari hukum bacaan mad tabi'i? Alif waw ya. Dia ul adha. Kapan alif menjadi hukum bacaan mad tabi'i? Yang lain ada yang tahu? Coba saya tanya. Apabila ada alif digabungi baris atas. Sebentar. Kapan alif itu menjadi hukum bacaan mad tabi'i? Apabila sebelumnya berbaris Fathah. Apalagi setelah selain alif? ya mati. Ya mati. Sudah tahu ya mati? Kira-kira kapan menjadi mad tabi'i ya mati itu? Ada yang bisa selain ini? Ada yang bisa yang lain? Coba kapan huruf ya mati itu ya sukun itu menjadi mad tabi'i? Karena ini dasar ini. Harus kita pahami dulu. Nanti baru kita ke mad arif lis-sukun. Ada yang selain sidin? Ada yang lain? Kita yang mondok ini. Coba ibu, nanti jelaskan. Kita lagi. Apabila ada yang mati didahului baris bawah maka hukum bacaannya Mad tabi'i. Setelah itu huruf. Waw mati. Nah, lagi di waw mati. Kalau waw mati, kira-kira kapan dia menjadi mad tabi'i? Ada lagi yang bisa ini? Satu saja. Ini dasar hukumnya menjadi mad arif lis-sukun, yaitu pertama dari mad tabi'i. Mad tabi'i itu
kita berbicara tentang mat arid disukun pada kali ini, dasar mat arid disukun juga mat tabi'i. Mat tabi'i, nah ini asalnya. Itu hurufnya ada 3 huruf mat tabi'i, yaitu Alif, alif, wawu, ya. alif ini baru menjadi mat tabi'i apabila didahului baris Atas. Contohnya, ini alif, ini huruf za, ini alif iza. Pada lapas iza nih, ini mat tabi'i karena ini ada alif yang didahului baris fathah atau kola. Ini alif ada huruf ko baris atas, jadi mat tabi'i. Kemudian ya, wawu ya, alif, wawu ya. Wawu sekarang, wawu harus wawu sukun. Wawu sukun ini menjadi mat tabi'i kalau didahului baris doma. Nggak boleh baris atas. Mana contohnya kulu, koku. Ini mat tabi'i jamak. Ketika wawu baris mati harus didahului baris dapan atau baris doma baru menjadi mat tabi'i. Apalagi ya mati, ya sukun. Kalau ya sukun harus dahului baris bawah. Contohnya mana? Fihi. Ini kan ya mati. Huruf sebelumnya apa? Huruf sebelumnya hurufnya? Huruf K. Apa namanya baris? Nah, ini menjadi mat tabi'i. Paham? Paham yang di belakang? Kalau saya tanya bisa? Sekali lagi ingatkan. Mat tabi'i itu dasarnya 3. 1 alif, 2 wawu, 3 ya. Alif tidak boleh mati, tidak boleh sukun. Alif didahului baris fathah. Kalau wawu harus didahului baris bukan wawu sukun atau mati harus didahului baris apa? Kalau ya sukun harus didahului baris bawah atau kasrah. Bahasa Arabnya baris kasrah. Ingatkan. Nah, itu dasar dari mat-mat yang lain, termasuk mat arid disukun yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, kita langsung ke mat arid disukun. Nah, ingat ini asalnya. Mat, apa artinya di mat? Panjang. Mat, bacaan apa? Nanti bacaan panjang. Arid artinya tiba-tiba atau berkendak ya, tiba-tiba. Mendadak nih. Tiba-tiba arid. Sukun mati. Jadi mat arid disukun, mat tabi'i yang berada di akhir ayat dan setelahnya ada huruf, tiba-tiba ada huruf setelah mat tabi'i itu dan dibaca sukun. Nah, itu namanya mat arid disukun. Mari kita lihat. Ada lapas bismillah misalnya. Mana yang matinya ini? Ya mati dahului baris kasrah baris bawah. Ini apa namanya? Mat dulu. Sebelum jadi mat arid sukun. Mat tabi'i. Tapi karena dia berada di akhir, perhatikan ini. Tetapi karena berada di akhir ayat, apa namanya huruf terakhirnya? Mim. Mim tetap dia punya baris
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetapi huruf mim ini disukunkan. Nah, ada yang bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Itu maksudnya. Jadi mat tabi'i berubah menjadi mat arid disukun karena ada huruf terakhir tiba-tiba di akhir kalimat. Dan huruf terakhir ini dibaca sukun, dibaca mati, tidak dibaca berbaris, tapi dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tatahim. Ini mat arid digabungkan mat tabi dengan huruf terakhir menjadi mat arid disukun. Panjangnya bisa 1 alif, bisa 2 alif, bisa 3 alif. 1 alif itu 2 harokat. Yang namanya 2 harokat itu 2 ketukan. A, ba. A, ba ini panjang 1 alif. 2 alif, ini 2 harokat. Kalau 2 alif, 4. 3 alif, 6. Jadi ada 3 model atau boleh kita membacanya 1 alif, 2 alif atau 3 alif, 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Betul. Ada yang panjang Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tetapi yang abdal dipanjangkan menjadi 3 alif. Nah, ini satu jenis mat arid disuku. Kedua nanti juga wawu kalau dia berada di terakhir. Dia misalnya muslimun. Muslimuna. Mana mat tabi'nya dulu nih? Kenapa terjadi mat tabi'i? Karena mengganti didahului baris doma. Paham? Kemarin kenapa terjadi mat tabi'i di huruf wawu? Karena mengganti didahului baris doma. Di doma. Nih, sudah. Karena apa? Kenapa? Wawu sukun. Paham tidak? Paham tidak ini? Siapa sudah? Karena wawu didahului baris doma. Wawu kenapa? Didahului baris doma. Wawu kenapa wawu itu? Wawu sukun. Wawu sukun didahului baris, doma. maka menjadi mat. Mat tabi'i. Tapi karena dia berada di akhir ayat, setelahnya ada huruf nun yang dibaca sukun, maka menjadi mat. Mat arid disukun. Mat arid disukun. Paham maksudnya? Nah, ini yang dimaksud mat arid disukun. Arid tiba-tiba ada huruf nun selama tadi. Dan huruf nun ini dibaca sukun. Paham semua? Huruf ya misalnya lagi. Ghairil maghdubi alaihim rahim. Udah rahim. Huruf alif. Autada. Autada. Nah, ini ada dibaca menjadi mat arid disukun alif, tapi huruf dali dibaca autada. Nanti akan ada kita praktikkan nanti. Nah, intinya mat arid disukun itu berawal dari mat tabi yang berada di akhir ayat. Karena setelah mat tabi itu ada huruf terakhir yang dibaca sukun. Paham? Paham semua? Baik. Ingatkan. Adapun tujuan kita mempelajari hukum bacaan ini adalah supaya
membaca Al-Quran itu harus dengan tepat, harus sesuai. Tidak boleh semau kita memanjangkan itu suara itu. Sehingga ada kaidah-kaidah, aturan-aturan kita membaca panjang pendeknya. Contoh misalnya kalau kita baca nggak boleh kita Allah Akbar. Ada seperti itu? Karena akan berubah hatinya kalau bilang Allahu Akbar. Nanti huruf alif itu akan menjadi istifham namanya. Pada lafaz Allah baru kita panjang. Atau akbar, nggak boleh. Karena berubah hatinya. Nah sehingga kalau kita merubah-rubah cara membaca itu akan merusak makna kalimat. Kalau dalam sholat Fatihahnya tidak sah, sholat tidak sah. Nah itulah tujuan kita mempelajari hukum bacaan ini supaya dalam membaca Al-Quran itu harus sesuai sesuai kaidah dan kita terhindar dari kesalahan dan tidak menjadi dosa tetapi mendapat pahala. Ini tujuannya. Dan manfaatnya nanti bisa kita diaplikasikan kepada masyarakat, bisa kita ajarkan kepada adik-adik kita. Nah, supaya setiap orang muslim itu membaca Al-Quran dengan benar. Begitu juga dengan makhraj huruf. Tak boleh sembarangan kita membaca mengeluarkan suara huruf itu. Misalnya H menjadi H. Lagi K menjadi Ko. Allahu Akbar. Nah, boleh. Dan berubah artinya. Sesuai K, Ko. Itu maksudnya kita mempelajari semua ini supaya kita tujuannya nanti sholat itu mendapat tidak Allah tapi dosa. Karena kesalahan dalam membaca. Terutama takbir saja itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang membuat orang batal sholatnya. Misalnya kayak tadi, nggak boleh bilang Allahu Akbar, boleh, atau Allahu Akbar, nggak boleh. Kalau kita bilang Allahu Akbar itu gendang artinya, karena kalau tadi Allah itu gendang jadinya nanti. Dan kalau nanti kita salah atau kita Allah kata A itu istifham, berarti kita bertanya Allah, apakah Allah itu? Nah, kalau kita sudah bertanya itu berarti kita ragu. Nah, sehingga tidak boleh kita menyepelekan mempelajari hukum bacaan ini. Mana yang panjang harus dipanjangkan, yang pendek begitu juga. Nah, termasuk tadi hurufnya tidak boleh disuarakan sembarangan. Baik anak-anak sekalian, itu materi kita tadi tentang bacaan Al-Mad Arif Lis Sukun. Sekali lagi udah paham artinya? Apa itu mad tadi? Bacaan panjang. Arif tadinya Tiba-tiba. Sukun dibaca Sukun. Maksudnya tiba-tiba di terakhir itu ada huruf tapi dibaca Sukun. Baik, kita praktis saja sekarang, kita bagi kelompoknya. Coba dibuka yang punya Al-Quran, surat Al-Fajr. Al-Fajr ya. Ini kan berempat ya, kalau aduk sini. Berempat. Ini dengan berempat. Ya, yang sholat sih. Nah, buka di surat Al-Fajr nanti dia Al-Fajr itu berapa mati hari disukunya dan tulis. Nanti cari pokoknya nanti simpulkan yang dari dia yang sebelah sini apa aja ya, yang sebelah sini sama Al-Mul, mana yang Al-Mul
Dan nanti simpulkan di sana hukum bacaannya. Simpulkan mana yang masuk dalam mat arif disukun. Silakan. Tulis di kalimat terakhirnya saja ya. Di kalimat terakhirnya. Di kalimat terakhirnya tulis. Maksudnya bukan di Qurannya, cari di seperti ini kan, kelihatan empat ini. Nanti simpulkan di Al-Fajr berempat. Lewat sini ya, lewat sini. Belakang. Ya, berlima dah, masuk kamu. Kita buka surat Al-Fajr ada ya? Mana Qurannya? Nomor 1. Nah, kamu cari sini di Wailul Mutaffifin. Berapa hukum bacaan mata disukun di sana? Tinggal tulis seperti ini. Nah, tulis. Nah, sampai ketengah ya, sampai 16. Sampai 16. Ya. Tulis. Ya. Apanya? Apa yang kurang? Nggak paham? Ya. Kan nanti kan bisa juga kamu jelaskan di pinggirnya. Tinggal dijelaskan di pinggirnya. Kan kamu tulis di sini sudah jadi Wailul lil mutaffifin pada lapas al-mutaffifin. Kamu tulis keterangannya di sini. Pada kalimat lapas al-mutaffifin ada hukum bacaan mata disukun, yaitu pada huruf misalnya ya mati didahului baris bawah dan setelahnya ada huruf nun. Kalau wawu sukun, tulis wawu sukun didahului baris apa? Bukan. Bukan. Dia di surat Al-Fajr kan? Surat Al-Fajr ya. Lihat Abu. Ya sudah. Ya. Tapi lihat di Al-Mulk itu sampai ayat apa 16. Sampai ayat 16. Sampai ayat 16 itu berapa banyak mat arif sukunya? Paham? Tulis di pinggirnya ya. Tulis di sini, kemudian buat keterangannya. Ya, dibaliknya. Satu nulis dah, nanti kesimpulan musyawarahkan dulu. Mana-mana tinggal kamu kasih. Satu yang jadi apa namanya itu, jadi apa namanya? Ya. Silakan. Ya. Yang berada di akhir kalimat. Artinya kalau ada alif, wawu atau ya yang berada di akhir kalimat dan setelahnya, huruf wawu itu ada huruf. Semua. Kamu cari di yang bisa
Ini aku tuh Sampai ayat ke-11. Kenapa maka ada di surat Al-Mutaffifin dari ayat 1 sampai 11. Bedakan. Ini. Ditulis di pinggir, nah, kemudian terjemahan nanti terangkan. Misalnya Al-Mutaffifin, nah ini ada huruf ya mati dari baris, nah setelahnya ada huruf nun, nah terangkan. Itu maksudnya, ya. Icak anak apa? Itu Icak kau. Mana lebih baik? Dia nulis tuh. Oh, ini kan.
Tulis jangan tulis biar kelihatan tulisan. Semua lagi yang sudah selesai akan mewakili kelompoknya. Yang pertama gimana ya? Silakan. Perhatikan yang lain dari hasil kerjasama kelompok. Nanti akan disampaikan apa kesimpulan yang yang didapatkan di surah Al-Mutaffifin, ya, dengan kaitannya dengan hukum bacaan mat arif disukun. Silakan disampaikan dari hasil langsung kesepakatan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kesimpulan grup kami akan menyimpulkan bahwa mat alif sukun di surah Al-Mutaffifin 10 ayat. Ada 10 ayat. Yang pertama, yastaufun. Jika ada ya sukun didahului baris bawah dan setelahnya ada huruf nun yang dibaca sukun. Yang kedua, yastaufun. Jika ada waw sukun didahului baris dhammah, setelahnya ada huruf nun yang dibaca sukun. Yang ketiga, yuhsirun. Jika ada ya sukun yang didahului baris bawah dan setelahnya ada huruf nun yang dibaca sukun. Yang keempat, azim. Jika ada waw sukun didahului baris dhammah dan dari kesimpulan kelompok kami menyampaikan hukum bacaan mat alif lisukun dalam surah Al-Mulk dari ayat 1 sampai 10. Qadirun. Apabila ada huruf ya mati didahului huruf berharakat kasroh dan bertemu huruf ro hidup yang diwakafkan, maka hukum bacaannya mat alif lisukun. Al-Ghafur. Huruf waw sukun didahului baris dhammah bertemu huruf ro hidup yang diwakafkan. Futur. Huruf waw sukun yang didahului huruf berharakat dhammah bertemu huruf ro hidup yang diwakafkan. Panjang hukum bacaannya bisa 1 alif, 2 alif, dan 3 alif. Hasir. Huruf ya sukun didahului baris berharakat kasroh bertemu dengan huruf ro hidup yang diwakafkan. As-sa'ir. Huruf ya sukun didahului huruf yang berharakat kasroh bertemu dengan ro hidup yang diwakafkan. Tabun. Huruf waw sukun didahului baris dhammah berharakat kasroh dhammah bertemu dengan ro hidup yang diwakafkan, maka bacanya mat alif sukun. Kesimpulan dari kelompok kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Berapa pun berapa? Kita sampaikan yang namanya yang jelas. Ya udah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kelompok kami menyampaikan bahwa hukum bacaan mat alif lisukun pada surah Al-Mutaffifin yaitu wailun lil mutaffifin, karena ya didahului baris kasrah yakni mad tabi'i, mad aridulis sukun. Yastaufun, karena waw didahului baris dhammah yakni mad tabi'i, mad aridulis sukun.
Demikian. Kesimpulan dari kelompok kami. Wassalamualaikum Yang lain. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesimpulan kelompok kami, kami menyimpulkan bahwa pembacaan mat al-sukun ayat surat al-mutaffifin ayat 1 sampai 10. Pertama, huruf ya sukun dan harokat kasrah bertemu huruf hidup dan diwakafkan. Cara membacanya panjang 6 harokat. Yang kedua, yastaufun huruf sukun didahului berharokat domah bertemu huruf hidup dan diwakafkan. Cara membacanya panjang 6 harokat. Huruf sukun didahului huruf berharokat domah bertemu huruf hidup dan diwakafkan. Cara membacanya panjang 6 harokat. Huruf sukun didahului huruf berharokat domah bertemu huruf waw huruf hidup dan diwakafkan. Cara membacanya panjang 6 harokat. Demikian dari kelompok kami. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini yakni mat arif sukun adalah apabila ada alif didahului baris fathah dan ada huruf yang dibaca sukun, dan apabila ada waw mati didahului baris dhammah dan ada huruf hidup yang dibaca sukun, dan apabila ada ya mati didahului baris kasroh dan ada huruf hidup yang dibaca sukun. Sekian. Demikian pelajaran kita pada hari ini tentang hukum bacaan arif disukun. Itu bacaan panjang yang berada di akhir ayat dan huruf terakhirnya dibaca sukun. Itu mat arif disukun. Panjang bacaannya bisa 1 alif, 2 alif atau 3 alif. 1 alif itu 2 harokat, 2 alif itu 4 harokat, 3 alif itu 6 harokat. Jadi ingatkan mat arif disukun itu mat tabi'i. Kemudian setelah ada mat tabi'i ada huruf terakhir yang dibaca sukun. Kayak tadi kata sobirin, kata rin, nah itu ada mat tabi'i dan ada huruf terakhirnya nun dibaca sukun sehingga menjadi mat arif disukun. Nah itu kesimpulan kita pada hari ini, dan minggu depan kita belajar tentang toleransi beragama. Demikian pada hari ini kita sampaikan, mudah-mudahan ada barakahnya. Mari kita duduk bersama-sama berdoa. Duduk lagi ya Allah. Kita kelas, kita duduk. Duduk dulu. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.